Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat. Saya Rahmat Andirawan. Pada video ini kita ingin membahas mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan narasumber Muhammad Arif. Beliau adalah sahabat saya dan alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra dan sekarang lagi melanjutkan pendidikannya di IAIN Palangkaraya, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja, Arif. Ya. Begini, kan sekarang di media sosial lagi rame-ramenya mengenai konspirasi semuanya. Terutama konspirasi mengenai yang lagi pandemik ini kan virus corona. Dikatakan bahwasanya virus corona ini adalah virus buatan. Virus buatan yang dibuat oleh segelintir kelompok untuk keuntungannya sendiri. Padahal kan kalau bisa kita lihat sendiri, virus corona ini sudah merugikan seluruh dunia. Perekonomian down, pendidikan juga down, semuanya down. Tanggapan Anda bagaimana menyikapi masalah konspirasi? Sebelum kita membahas mengenai konspirasi, mengenai COVID-19 atau virus corona ini, kita kembali dulu bahwa ada dua negara yang mendominasi di seluruh dunia ini. Yang pertama itu Amerika, yang kedua Cina. Nah, kedua negara ini sebelum mewabahnya virus corona ini mengalami konflik yang berkepanjangan, mulai dari perang dagang, dominasi di Laut Cina Selatan, dan dominasi dalam utang piutang. Seperti kan Cina sendiri memiliki program jalur sutra perdagangan, mana mereka ingin mendistribusikan ke seluruh dunia melalui darat, laut maupun udara untuk mendominasi seluruh dunia dalam perdagangan. Nah, Amerika sendiri yang telah lama, bahkan beberapa dekade menguasai perekonomian dunia ini merasa tersaingi. Kita lihat Huawei diboikot dengan Androidnya, Cina diboikot dengan kedelainya, ataupun hal-hal yang lain seperti peningkatan bea masuk ketika barang dari Cina diekspor ke Amerika, seperti itu. Nah, dan ternyata perang dagang tersebut tidak membuat Cina gentar atau meruntuhkan perekonomian Cina. Bahkan Cina sendiri masih mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sampai sekarang ini, dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, pemilihan sangat mendominasi. Bahkan Indonesia sendiri kita ketahui ketergantungan sekali dengan Cina dalam masalah utang produk juga kan, ya. Indonesia tergantung juga. Ya. Kita lihat juga pada zaman dahulu pada tahun 90-an Wuhan itu sebagai kota pertama ditemukannya corona ini, itu sebagai salah satu pusat industri di Cina. Jadi di sana ada pabrik tekstil, pabrik baja, pabrik listrik di Cina pada saat itu. Sampai sekarang itu salah satu pakai industri di Cina. Nah, Amerika sendiri menurut rumor yang beredar menyebarkan virus tersebut yang pertama di kota Wuhan, dan diisukan berasal dari sebuah pasar hewan liar. Ya, pasar hewan liar untuk dikonsumsi, seperti itu. Terus dengan kita lihat juga sempat beberapa bulan perekonomian Cina itu terpuruk. Nah, salah satu cara untuk membuat ekonomi suatu negara itu hancur, salah satunya pertama itu perang dagang. Apabila tidak berhasil perang dagang, maka dilakukanlah prosedur selanjutnya atau eksekusi selanjutnya. Maka dilakukanlah yang namanya biologic war atau perang biologi. Perang biologi ini seperti kita ketahui bahwa bisa disebarkan suatu penyakit atau wabah di suatu negara untuk menghancurkan perekonomian tersebut, sehingga barang tersebut, seluruh negara tersebut tidak dapat memproduksi suatu barang ataupun jasa karena dilakukannya lockdown atau pembatasan sosial berskala besar di daerah tersebut. Terus
setiap negara juga tidak mungkin ingin menerima tenaga kerja ataupun tidak ingin mengimpor barang-barang dari negara tersebut. Bahkan juga negara tersebut kan tidak memproduksi barang dikarenakan wabahnya penyakit tersebut. Tapi saya lihat juga penyakit virus corona ini bukannya wabah semakin hari semakin besar, tetapi sekarang itu mengalami penurunan. Bahkan yang diisukan bahwa Amerika yang menyebarkan penyakit tersebut di Cina, Amerika sendiri mengalami penyebaran sangat signifikan, bahkan tidak terkendali. Kita lihat ambulans itu tidak menampung lagi yang namanya mayat, tetapi sekarang ditampung di dalam truk penyimpanan untuk menampung mayat daripada pasien-pasien yang mengalami kematian tersebut. Seperti itu. Jadinya kalau kita bisa berpikir, kalau Amerika yang membuat virus ini dan menyebarkannya di Cina, dan sedangkan kalau melihat sekarang kan malahan Amerika yang pembanyaknya terinfeksi virus ini. Bisa dikatakan bahwasanya kan ini senjata makan Tuhan. Oh, kalau kita sebagai penganut atau mempercayai konspirasi ini bisa mengatakan bahwasanya Amerika lah yang membuat virus ini ya. Iya. Sebagai perang dagang terhadap Cina. Iya. Padahal kan gara-gara ini seluruh dunia yang merasakan ruginya, Iya. terutama di bidang perekonomian. Ya, salah satu indikator juga bahwa Amerika menjadi dalang ini kita lihat negara-negara Timur Tengah. Manapun negaranya yang dimasuki oleh antara Amerika ataupun perpolitikan yang dikendalikan oleh Amerika, maka negara tersebut akan mengalami kehancuran. Kita lihat Irak, kita lihat Lebanon, kita lihat negara seperti Libya juga mengalami kehancuran. Dan itu pada masanya memang pada zaman itu ya dapat dikatakan perang fisik itu menjadi musim atau menjadi sebuah tren perang fisik pada saat itu. Tapi terketahui biaya dalam perang fisik itu kan membutuhkan yang namanya tentara, terus logistik, terus senjata. Maka itu membutuhkan biaya sangat besar. Maka daripada itu Amerika dengan segala kekuatannya tidak ingin secara langsung atau secara fisik menyerang Cina, maka mereka melalui perang non fisik, itu melalui perang dagang, terus biologi luar. Ya. Walaupun di sebagian di Laut Cina Selatan yang didominasi oleh Cina itu Amerika sendiri membuat seperti itu. Nah, dan ternyata perang dagang tersebut tidak membuat Cina gentar atau meruntuhkan perekonomian Cina. Bahkan Cina sendiri masih mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sampai sekarang ini dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, pemiliteran sangat mendominasi. Bahkan Indonesia sendiri kita ketahui ketergantungan sekali dengan Cina karena masalah utang. Kita produk juga akan Ya. Indonesia tergantung kita. Ya. Kita lihat juga pada zaman dahulu pada tahun 90-an Wuhan itu sebagai kota pertama ditemukannya corona ini itu sebagai salah satu pusat industri di Cina. Jadi di sana ada pabrik tekstil, pabrik baja, pabrik listrik di Cina pada saat itu. Sampai sekarang itu salah satu kota industri di Cina. Nah, Amerika sendiri menurut rumor yang beredar menyebarkan virus tersebut yang pertama di kota Wuhan dan diisukan berasal dari sebuah pasar Hewan liar. ya, pasar hewan liar untuk dikonsumsi seperti itu. Terus dengan kita lihat juga sempat beberapa bulan perekonomian Cina itu terpuruk. Nah, salah satu cara untuk membuat ekonomi suatu negara itu hancur, salah satunya pertama itu perang dagang. Apabila tidak berhasil perang dagang, maka dilakukanlah prosedur selanjutnya atau eksekusi selanjutnya. Maka dilakukanlah yang namanya biologic war atau perang biologi. Perang biologi ini seperti kita ketahui bahwa bisa disebarkan suatu penyakit atau wabah di suatu negara untuk menghancurkan perekonomian tersebut, sehingga barang tersebut
suatu negara tersebut tidak dapat memproduksi suatu barang ataupun jasa karena dilakukannya lockdown atau pembatasan sosial berskala besar di daerah tersebut. Terus setiap negara juga tidak mungkin ingin menerima tenaga kerja ataupun tidak ingin mengimpor barang-barang dari negara tersebut. Bahkan juga negara tersebut kan tidak memproduksi barang dikarenakan wabahnya penyakit tersebut. Tapi saya lihat juga penyakit virus corona ini bukannya wabah semakin hari semakin besar, tetapi sekarang itu mengalami penurunan. Bahkan yang diisukan bahwa Amerika yang menyebarkan penyakit tersebut di Cina, Amerika sendiri mengalami penyebaran sangat signifikan, bahkan tidak terkendali. Kita lihat ambulans itu tidak menampung lagi yang namanya mayat, tetapi sekarang ditampung penyimpanan untuk menampung mayat daripada pasien-pasien yang mengalami kematian tersebut. Seperti itu. Jadinya kalau kita bisa berpikir, kalau Amerika yang membuat virus ini dan menyebarkannya di Cina, dan sedangkan kalau melihat sekarang kan malahan Amerika yang pembanyaknya terinfeksi virus ini. Bisa dikatakan bahwasanya kan ini senjata makan Tuhan. Oh, kalau kita sebagai penganut atau mempercayai konspirasi ini bisa mengatakan bahwasanya Amerika lah yang membuat virus ini ya. Iya. Sebagai perang dagang terhadap Cina. Iya. Padahal kan gara-gara ini seluruh dunia yang merasakan ruginya, terutama di bidang perekonomian. Ya, salah satu indikator juga bahwa Amerika menjadi dalang ini kita lihat negara-negara Timur Tengah. Manapun negaranya yang dimasuki oleh antara Amerika ataupun perpolitikan yang dikendalikan oleh Amerika, maka negara tersebut akan mengalami kehancuran. Kita lihat Irak, kita lihat Lebanon, kita lihat negara seperti Libya juga mengalami kehancuran. Dan itu pada masanya memang pada zaman itu ya dapat dikatakan perang fisik itu menjadi musim atau menjadi sebuah tren perang fisik pada saat itu. Tapi terketahui biaya dalam perang fisik itu kan membutuhkan yang namanya tentara, terus logistik, terus senjata. Maka itu membutuhkan biaya sangat besar. Maka daripada itu Amerika dengan segala kekuatannya tidak ingin secara langsung atau secara fisik menyerang Cina. Maka mereka melalui perang non fisik, itu melalui perang dagang, terus biologi luar. Ya. Walaupun di sebagian di Laut Cina Selatan dan didominasi oleh Cina itu Amerika sendiri membuat. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya hanya dapat menyampaikan indikator-indikator saja. Berarti saya bahwa mengatakan Amerika adalah sebab penyebab daripada virus ini, tapi ada indikator-indikator di belakang yang menguatkan bahwa Amerika lah menjadi sumber daripada wabah virus corona ini sendiri. Itu saja. Terima kasih Arif atas pembicaraannya tadi. Dan untuk teman-teman semua, saya ingatkan bahwasanya dalam video ini kita cuma membahas masalah teori konspirasi, yang dimana pada teori ini silahkan Anda percaya maupun tidak percaya. Ya, sekian pada video kami kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kerabat. Dadah sahabat.